100 ribuan kertas, gambarnya Pak Soekarno dan Bung Hatta senyum, mesem, dan beliau adalah manusia yang berjasa besar, bahkan gambarnya senyum, berarti menunjukkan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, bahagia dan damai. Anda juga gitu, bagaimana hidup Anda adalah tidak untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga dan orang lain. Dititipi uang 100 ribu, ada sebagian, berapa persen, itu untuk orang lain. Kalau diembat semuanya, ya udah, siap-siap, karena itu amanah. Oke. Uang terbuat dari kertas, kertas dari kayu dari pohon dari partikel atau unsur tanah. Sama. Kalau panjenengan bisa menjadi karakter bermental manusia baik atau tanah atau DNA surga, otomatis ini bisa atau mau mendatangi panjenengan. Dengan terus menerus usahanya semakin lancar, semakin banyak, berkembang, maju, bahkan min haitsu la yahtasib, mau mendatangi Anda. Itu seperti, dan uangnya pasti betah di dalam rekening tabungan Anda. Tetapi beda kalau panjenengan mendominankan unsur api. Apa aja? Kebencian, dendam, iri, dengki, dongkolan ya, pegelan, mantelan, sedih, dan banyak lagi dan lain-lain. Nah, ketika Anda dominan api seperti ini, naik dari Dragon Ball, dus, ya kan? Dragon Ball atau marah kan, dus, sekelilingnya langsung rusak, bener nggak? Dan mengundang masalah, bertengkar, bener nggak? Itu sebenarnya saya paham setelah mempelajari musika kuantum. Jadi ketika dulu zaman SMP lihat Dragon Ball kan seneng banget saya, bahkan mengidam-idamkan menjadi saya, dus gitu beneran. Tapi setelah mempelajari fisika kuantum seperti ini, oh ternyata ketika manusia ego banget, apinya langsung besar, otomatis sekeliling tanpa disadari rusak. Bahkan mengundang manusia lain untuk selalu bertengkar. Ternyata di situ. Kalau Anda seperti itu, otomatis uang mau datang nggak? Mau. Uang tetap mau datang, cuman tidak betah. Ada aja masalah untuk menghabiskan uang itu, bener gak? Iya. Nah, disinilah bagaimana panjenengan nanti diajak supaya uangnya betah. Ketika uangnya betah, terus mau datang, mau nyumber lewat apa? Lewat jalan yang dikasihkan Allah. Apa jalannya? Bahwa alam, biar Allah sendiri yang menunjukkan. Yang penting panjenengan menjadi rahman. Bener nggak? Iya. Mendapat uang 10 juta, 50 juta pas dibuat ini, pas untuk sakit, pas untuk motornya rusak, mobilnya rusak, rumahnya bocor, ketilang dan macam-macam, ada. Karena Anda selama ini memahami bahwa sikap manusia penyakit hati ini adalah sebuah kewajaran manusia, bener nggak? Iya. Kewajaran, wajar nggak selama ini menganggap ketika Anda dongkol dengan orang lain, dongkol dengan keluarga Anda, itu wajar? Ini nggak berani mulai gitu. Karena apa? Setiap Anda dalam keadaan benci dengan apapun, siapapun, benda mati atau benda hidup, disitulah hormon kortisol dan norepinefrin terproduksi. Ketika terproduksi seperti inilah, padahal ya tempatnya di mana? Di gland pineal. Gland pineal inilah tugasnya itu adalah untuk kecerdasan finansial. Karena gland pineal Anda diselimuti hormon kortisol dan norepinefrin berapa tahun?
Umurnya yang paling tua di sini berapa? 60 tahun misalkan. Ada yang 60 tahun? 60 tahun. Biasanya anak kecil mulai marah umur berapa? Wah, anak saya umur 2 bulan itu, 2 bulan, 20 bulan dijaraki mbak itu nesu. Berarti hormon ini sudah terproduksi. Berarti tinggal berapa? 58 tahun Anda mengkonsumsi hormon kortisol dan norepinefrin. Makanya ini disebut yang namanya blok apa? Mental blok itu adalah bertempat ngerak. Makanya gland pinealnya, kecerdasan finansialnya tidak aktif. Akhirnya mengaktifkan gland pinealnya adalah dengan sertifikat dan BPKB. Di sekolah nih ben cerdas. Iya bener. Iya, 8. Mbah Uti, umur berapa Uti? Dong, 70 dikurangi 2 tahun. 68 tahun. Ini masih tersisa. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena setiap hari umur kita berkurang. Dan kita nggak tahu kapan kita akan pulang, bener? Manfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk mendapatkan. Oke. Kalau seperti ini, bagaimana caranya untuk melepaskan partikel api? Secara agama adalah penyakit hati, secara medis, psikologi adalah hormon, secara hipnoterapi itu adalah mental block. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Anda menurunkan gelombang otak Anda dari gelombang beta ke alfa. Gelombang alfa itu adalah gelombang di mana panjenengan Anda tidak merasa takut atau dalam keadaan tenang, damai, bahagia, tidak mau mengkhawatirkan masa depan, juga tidak mengkonsumsi ilusi masa lalu. Saat inilah yang harus disyukuri. Ketika saat ini disyukuri, di depan sana ditambah. Itulah teori dari Allah. Ayo kita terapkan. Jangan nggak disyukuri. Ketika nggak disyukuri, disiapkan ada penyakit sakit. Itu seperti itu. Bisa dipahami di sini? Bisa ya? Bisa dipahami. Kita ajak tobat dulu di sini. Diajak tobat tapi versi asik-asik, versi ya kayak gini gitu. Dengan apapun, siapapun dan kapanpun bisa. Siapapun boleh, Mas, aku masih kecil, boleh, justru baik. Mas aku udah tua, usia lanjut, kayak Uti umur 40 tahun, boleh banget. Mas aku dari etnis A, B, C, monggo. Yang penting manusia. Supaya kembali manusianya, bukan jinnya. Dengan manusia yang sakti adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia lain. Itulah yang benar the real of manusia. Dan jenengan sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia lain. Kalau Anda sebagai manusia menyakiti orang lain, berarti panjenengan wujudnya manusia, tetapi hatinya, batin pikirannya adalah aku nggak ngomong ya. Oke, siap? Oke. Nanti di sini panjenengan kita ajak untuk apa? Menurunkan gelombangnya dari beta ke alfa. Tidak semuanya langsung bisa, tetapi dengan melalui bimbingan dari kita selama 1 bulan dan insya Allah bisa lebih. Jadi habis pelatihan terus nggak syukur banget jiar nih, enggak. Tetap ada grupnya. Ada grupnya, nanti kita bimbing. Makanya di sini disimak baik-baik. Ayo kita praktekkan. Setelah gelombang otaknya diturunkan dari beta ke alfa, disitulah nanti ada sesi pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Disinilah waktunya ketika saya membukakan keran keluarnya partikel api, supaya api yang dari Tuhan tidak terkontaminasi dengan api yang dari sifat jin.
Oke, siap? Oke. Yang harus dilakukan adalah satu, duduk tegak. Nah, ayo sekarang diperiksa. Uti mulai sekarang duduknya tegak, ben awet, ben tambah nom, ben tambah glowing. Loh, bener. Pak Mahathir Muhammad umur berapa? 90 kan? Tapi dia masih kelihatan, waduh energik banget kan? Dia pelaku meditasi. Tapi meditasinya bukan meditasi aneh-aneh kayak wong-wong kepingin tus orang kosok mau jopo sakit-sakit gak ada duit apa cuma awet muda, semangat, energi. Kenapa panjenengan sekarang saya mulai detik ini sekarang sampai kapanpun jenengan harus duduknya tegak? Karena ketika Anda duduknya tegak, disitulah ada energi kundalini aktif. Terus gak usah aneh-aneh, gak usah jauh-jauh. Piye tuh caranya mengaktifkan energi kundalini? Gak usah angel-angel, gak usah ribet tekstual, gak usah. Duduk tegak tok. Dalam keadaan apapun. Ketika Anda naik motor, dia tegak. Ketika naik mobil, dia tegak. Ketika beribadah, doa pun juga harus tegak. Disitulah energi kundalini aktif. Energi kundalini untuk apa sih? Kesembuhan. Jadi Tuhan menciptakan raga manusia itu sudah sempurna. Ben gak ragen mangan obat gini. Apalagi kondisi Jakarta seperti ini, auranya, ya kan, luar biasa buruk. Dari atmosfernya, kotorannya, ya kan, atmosfer manusia kemerungsung, tahu kemerungsung bagaimana? Ya kan, kemerungsung, ego dan lain-lain. Saya masuk pertama, luar biasa ini. Energinya luar biasa. Nah, inilah solusi bagi panjenengan seperti ini, yang namanya virus, bibit penyakit, bakteri, semua disembuhkan. Kenapa? Karena simbol dari kundalini itu adalah ular. Makanya di klinik, di rumah sakit simbolnya adalah ular. Tapi Anda tidak pernah diberi, tapi kayak obat terus. Itu seperti itu. Begitu juga ketika doa sholat ya. Ketika Anda sholat, ketika atahiyat itu harus tegak seperti ini. Jangan mikir bebannya bisa. Imamnya wassalamualaikum warahmatullahi. Koncone, yuk wes mari. Oh iya, Oke, mulai sekarang tegak ya. Tegak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti fokusnya di sini. Fokus, ya. Fokusnya di titik tengah-tengah antara dua alis. Kenapa harus fokus di sini? Karena ketika jenengan fokus di sini, di situ ada hormon melatonin yang terproduksi. Hormon melatonin itu adalah salah satu hormon kebahagiaan. Tugasnya hormon itu adalah untuk memperbaiki sistem saraf, untuk menggeser hormon ini. Terutama adalah sistem saraf otak alam bawah sadar atau otak dasar. Ya, oke. Jadi jangan kaget nanti kalau di rumah Anda merutinkan ini dan ini sudah mulai terproduksi banyak, jangan kaget Anda ngantukan. Karena memang efek dari hormon itu adalah membawa ngantukan. Kenapa? Karena ketika ngantuk, disitulah hormon itu memperbaiki. Tugasnya hormon itu satu. Yang kedua, tugasnya itu adalah ketika hormon itu banyak, luka cepat sembuh. Oke, harus ya. Lah rasanya gimana? Macam-macam. Ada yang kayak jendut seperti itu. Ada yang kayak ditusuk-tusuk paku. Ada yang kayak ditekan pres. Ada yang kayak digidikan. Ada kayak digaruk-garuk ke atas kayak dibuka gitu. Ke samping. Ada yang kesemutan, kekambingan, kesapian, gitu kan? Geringgingen, kepala kok geringgingen. Itu efek dari hormon melatonin terproduksi. Oke, siap? Nah, tugasnya ini adalah penurunan gelombang otak. Musik yang saya putar ini nanti itu mengeluarkan frekuensi besar. Jenengan harus bisa untuk menikmati. Kalau Anda bisa menikmati, disitulah hormon akan mulai terproduksi. Oke, silahkan ke kamar mandi. Sebelum kita mulai, yang mau pipis
Yo, wae. Jangan rebutan. Ayo, mental manusia Indonesia harus dibenerkan, tertib. Kalau ke Jepang dengan malu nanti. Jepang itu luar biasa ya. Justru di sana itu an-nadhafatu minal iman, bersih banget. Di sini, pluk, edok, buat sampah, pluk. Nah, itu luar biasa. Oke, apa Bu? Selama musik itu enak, nggak apa-apa. Tapi jangan musik-musik yang ada kata-katanya. Ya, nanti musik. Gimana? Beda-beda. Tapi kalau musik ini yang saya kasihkan nanti di grup itu sudah saya pilih dan saya kasih energi untuk memperbaiki fungsi gelombang saraf otak panjangnya. Oke. Bebas, pakai musik pop boleh, pakai handset juga boleh. Yang nggak boleh itu pakai speaker masjid itu nggak boleh. Nggak boleh. Nanti orang-orang kaget buat Allah, buat setel, wah ini paranoid nanti orang-orang ya. Boleh bebas. Oh, itu loh. Kalau saya sih selalu pakai itu merusak frekuensi, merusak gelombang otak. Ya, oke. Silakan yang punya HP boleh di mode pesawat atau dimatikan supaya tidak merusak frekuensi nanti yang kita akan nyalakan. Jangan kayak murid saya orang Madiun. Iya, dia mau ke Jepang. Hah? Mirip banget. Masa mirip? Gantengan masnya kok. Wah, itu pelanggaran mas, itu pelanggaran. Ganteng masnya. Oke, sudah masih ada? Ya wes, masih antri. Silakan yang mau tanya, silakan tanya. Putih, mau tanya. Yang mau coba nanti. Apa, Ibu? Selama tidak mengganggu aktivitas jenengan, nanti jenengan kerja di kantor minta musik, dipecat karo bos. Sewaktu-waktu, yang penting tidak mengganggu kegiatan. Sewaktu-waktu boleh, karena untuk ini memperbaiki gelombang. Oke, siap. Dari mana? Oh, kasih. Aduh, rambutan ini ngapari lah ya ini. Nggak kayak kata telat, nggak. Sudah semuanya. Masih ada? Oke. Ngerti yang ini aku tutulan pempes payu. Sebelum masuk ya sama Mbak Rizda, pempesnya sekalian. Oh, kresek sudah siap itu. Buat apa sih? Membawa kresek sendiri ya, wis nanti dipakai. Ya, nanti pasti ada muntah-muntah ya. Ya, tapi muntahnya tenang aja, bukan isi perut kok. Jadi sotonya Anda tetap aman. Ya, somainya tetap aman. Jadi yang keluar nanti itu adalah hormon. Kayak tadi pagi dan kemarin itu loh, banyak banget itu. Handphonenya di silent atau dinonaktifkan? Sudah? Oke. Sudah semuanya? Sudah? Masih ada?